Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa mengikuti kegiatan rutin di Masjid Aswatul Selatan ini. Dan hari ini kita akan membaca beberapa ayat dari surat Al-Qalam 34. Nanti kita baca dari Allah 2 sampai akhir dari surah Al-Qalam. Kemudian nanti ada beberapa kata-kata. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga kita dan kita dijaga oleh Allah akhir bulan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti di antara anak kita ada yang dipilih Allah untuk menjadi hafizul Quran. Disebabkan dari kebiasaan kita semenjak ada Al-Quran, kebiasaan ngaji kita itu insya Allah pasti akan berpengaruh bagus terhadap anak-anak kita. Mari kita baca ayat 34 surah Al-Qalam ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Qalam ayat 34 sampai dengan akhir surah ayat 52. Kemarin di ayat sebelumnya dijelaskan tentang siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mendustakan terhadap keadaan Allah Al-Quran. Kemudian ditutup wal-'adzabul akhirati akbar, wal-'adzabul akhirati hadzalika al-'adzab wal-'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah siksa siksa di dunia dan siksa di akhirat nanti akan lebih besar. Kemudian dilanjutkan ayat 34 menjelaskan tentang yang sebaliknya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menerima ajaran dari Rasulullah dari Al-Quran. Itu inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin. Kemudian di ayat berikutnya, saya kalau ada informasi yang terkait dengan hal-hal yang sesuatu yang di luar, ini kan di luar informasi yang di dunia, pokoknya kan informasi dari Allah bahwa nanti orang yang beriman itu akan dapat kenikmatan di surga. Orang-orang yang tidak percaya pasti, ya, mana mungkin itu paling seperti ini. Makanya ayat ini, ayat berikutnya, afanya bi'alul muslimin akan berdiri. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri seperti orang-orang yang berbelakang? Jadi orang-orang kafir Quraisy akan mendapatkan balasan nanti di akhirat yang seperti ini bagi orang-orang yang tidak beriman dapat. Maka kan dengan Anda meremehkan atau mengejek itu muncul pertanyaan. Kalaupun nanti seandainya terjadi kita dibangkitkan, paling kita dibangkitkan tidak jauh seperti yang keadaan sekarang ini. Orang-orang kalau saat itu kondisi sosialnya bagus, ya, gayaannya bagus. Paling ya, kalaupun dibangkitkan, kalaupun ada janji itu, paling nanti tidak jauh dari yang kita alami di dunia ini. Kita akan dipanggil lebih baik daripada ini. Nah, itu anggapan orang-orang yang tidak percaya terhadap akhirat. Yang menyatakan nanti kita lihat tadi adanya bi'alul muslimin dan muslimin. Apakah pantas kami akan memperlakukan orang-orang yang berserah diri untuk aku terhadap sebuah Rasulullah adalah agama itu sama seperti orang yang tidak menerima, mendustakan. Mana pun kaifakum, bagaimana kalian ini
Bagaimana kalian dengan kok punya agama seperti itu? Malakum kaifa taqumun? Apakah keyakinan kalian juga kalian seperti itu bahwa nanti ya orang-orang yang beriman dibangkitkan tidak jauh dari keadaan mereka yang susah di dunia ini? Kan kita akan bahas seperti keadaan sekarang. Justru nanti kan lebih baik. Kalau dapat nggak mungkin lebih kita. Makanya kita bertanya, malakum kaifa taqumun? Bagaimana, dari mana sumbernya anggapan seperti itu, keyakinan seperti itu? Amlakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian punya kitab yang diberikan oleh Allah yang kamu pelajari? Innalakum fihi amlakum kitabun fihi tadrusun? Innalakum fihi lama taqayyarun? Sesungguhnya dalamnya kamu dapat memilih apa saja yang kamu sukai. Apakah ada ini bukunya, kitabnya yang menjelaskan itu yang kalian tulis sehingga nanti kalian di akhir seenaknya milih, oh saya begini ini, saya begini ini, saya begini ini. Apakah ada yang itu? Amlakum kitabun fihi tadrusun innalakum fihi lama taqayyarun? Atau amlakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama taqayyarun? Atau apakah kamu memperoleh janji, memang janji yang kuat ya, dari Allah, dari Tuhan, dari kami, dan tetap berlaku sampai hari kiamat nanti bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendak. Ini kan pertanyaan luar biasa ini. Setelah anggapan yang melenceng yang sesuka hati mereka itu, langsung ada nggak buktinya itu? Kamu punya nggak kitab yang menjelaskan itu? Atau kamu memegang perjanjian dari Allah enggak terkait nanti kami akan memilih seenaknya sekehendak kamu? Nah, ini enak begini. Ada jaminan tidak? Pertanyaan ini, pertanyaan. Dalam kenyataan memang banyak orang yang memang rasanya tidak percaya pasti meremehkan. Kemudian rata-rata ukurannya itu pakai ukuran di dunia. Seakan-akan kalau di dunia ini dia sudah mendapatkan kenikmatan, ya itu bukti bahwa Allah senang pada mereka. Padahal kenikmatan di dunia ataupun kondisi yang di dunia itu tidak bisa dijadikan ukuran bagaimana kebutuhan orang nanti di akhirat. Yang jadi karena sering disampaikan kan bahwa dapat kenikmatan, kekayaan, kedudukan itu juga ujian. Dapat ya waktu ketidakstabila dalam ekonomi sosial itu juga ujian, tergantung sikap masing-masing orang. Nanti di sini dijelaskan di ayat itu ada namanya istidroj. Istidroj itu seakan-akan orang yang menerima itu adalah nikmat, padahal itu Allah untuk menjadikan dia semakin jauh. Kemudian salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keyakinan tadi? Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka, atau mereka punya sekutu ya. Sekutu maksudnya ya penjamin kan. Apakah mereka punya penjamin itu? Kalau punya falyakum bisyuraka ini kan sahih. Katakan mereka jika keyakinan mereka yang demikian tadi memilih seenaknya apa yang diinginkan di akhirat nanti pasti akan terjadi. Coba katakan ingkana shadiqin yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastaqim. Ini yauma yukshafu ini bisa dibutuhkan falyakum bisyuraka ini kan shadiqin yauma yukshafu an saqin. Pada saat nanti ketika keadaan sudah sangat membuncang sehingga orang sudah tidak fokus dengan dirinya, bisa juga yaumul syafu ini awal dari wal yaumul syafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastaqim. Ingatlah atau ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, yakni huru hara dari kiamat, dan mereka diseru untuk bersujud namun mereka tidak mampu.
khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa musajidun. Pandangan mereka tertunduk dan diliputi kehinaan. Sungguh dahulu di dunia mereka telah disuruh untuk bersujud pada waktu mereka sehat, tetapi mereka enggan. Jadi sekarang tadi setelah pertanyaan yang pertanyaan tegas itu, jadi membantah tentang keyakinan tadi. Sekarang ayat berikutnya ini ayat 42 dan 43 membahas tentang keadaan saat di mana pengadilan manusia saat itu, sehingga kejadian yang dahsyat itu sudah meningkat seluruh hampir yang dilakukan di dunia ini. Nah, saat itu maka seluruh orang itu disuruh untuk bersujud. Yang disuruh yauma yashfa'u wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang-orang yang sejak awal di dunia sudah tidak melakukan yang mendustakan, yang tidak tunduk pada perintah tentang agama, itu disuruh wa yauma yud'auna ila sujudi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh untuk bersujud tetapi tidak mampu melakukan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Padahal dulu di dunia ketika mereka masih itu ya, di dunia ada kesempatan disuruh sujud, mereka tidak melakukan. Saat nanti diperlukan sujud tidak akan bisa meskipun ingin ya, karena sujud itu ya dari dunia ini tidak mungkin tahu-tahu di sana sujud tidak bisa. Nah, sujud itu ini luar biasa ya, jadi alhamdulillah kita bisa bersujud. Sujud itu adalah satu hal yang luar biasa yang nanti nilainya mengalahkan apapun. Kan kalau di dalam riwayatkan keadaan sujud itu adalah keadaan di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah. Maka karena itu ada apa itu tradisi atau ajaran ya, ketika kita sujud, pertama sujud itu doa di situ. Jadi sujud doa apa saja doakan di situ. Saat kita ada satu apa itu perintah sujud ini luar biasa. Ada salah satu sahabat yang setia menemani Nabi, membantu Nabi, membantu untuk keperluan Nabi. Itu diantaranya ada sahabat biasanya kalau Nabi wudu menyediakan air, kan dulu nggak ada keran seperti ini, keran nuangkan gitu. Suatu ketika Nabi pernah sani, minta apa? Ternyata yang diminta itu kata buka, makanya yang diminta itu sesuatu yang sifatnya bukan di dunia. Saya ingin menemanimu di surga. Doanya seperti itu mintanya. Nggak ada perintahnya lain, nggak bisa saja. Gimana kan? Mungkin kalau kita ditanya itu paling dia minta ibarat apa gitu ya. Kan? Tapi sahabat ini mintanya nggak macam-macam, minta agar supaya didoakan bisa masuk surga. Terus kemudian ada beberapa riwayat di antara itu ada yang ngajarin ini siapa? Ada yang itu enggak ya? Enggak, pokoknya karena saya yakin bahwa dunia ini enggak akan lama ya. Dunia ini enggak akan lama, dan saya tahu nanti Anda Panjenengan Rasulullah Panjenengan itu nanti ketika sudah wafat ya, nanti pasti akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang tidak mungkin kami jangkau lagi. Maka seperti ini doakan agar supaya bisa dekat dengan Allah, bisa menemani mengumpul surga. Dan kemudian Rasulullah fa'aini ala nafsika bikathrati sujud. Kalau memang itu ya udah bantu saya ya untuk diri kamu sendiri dengan memperbanyak sujud. Jadi itu sujud itu luar biasa, makanya mumpung kita masih bisa bersujud ya
sujudlah sama di dunia ini. Nanti ketika nanti kita diminta, pasti insya Allah bisa. Ayat ini mengingatkan kalau nanti sudah kejadian, sudah perhitungan amal di akhirat itu nggak ada itu hitungannya. Pada waktu itu ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak beriman di dunia itu, ketika sudah jelas dunia disingkapkan sehingga sangat jelas sekali, mereka disitu kepingin sekali. Namanya kepingin, kalau kita di dunia ini kan bisa aja mau tinggal sujud itu aja. Nyatanya tidak bisa, karena memang di dunianya tidak pernah sujud. Dan sujud itu sesuatu hal yang sangat sangat tinggi sekali. Ketika misalkan ada satu hadis itu yang menjelaskan begini, ketika manusia membaca ayat Al-Quran, ayat As-Sajdah, kan biasanya ayat Sajdah itu ada berapa kan? Salah satunya di surah As-Sajdah itu kan disunahkan untuk sujud. Nah, salah satu doanya kan nanti ketika sujud itu saja dakwah itu kan ya, ada doanya kalau aku tunduk kepada jadikan aku, pokoknya ada doanya itu. Intinya menunjukkan ketundukan. Itu setan ya wailah celaka manusia. Jadi setan sangat menangis ketika itu, menangis dan dia berkata celakalah anak manusia. Manusia diperintahkan sujud, lalu mereka bersujud, maka baginya surga, dan aku saat berikan sujud aku enggak, maka aku mendapatkan siksaan. Nah, ketika sujud pada penghormatan pada Nabi Adam, ya, mengakui tentang apa kelebihan dan itu kan ditiskan qala ana khairun, enggak, saya lebih baik daripada manusia, saya diciptakan dari api, sedangkan manusia hanya dari tanah saja. Karena abah itu dia menjadikan jauh dari Allah. Ayat ini menjelaskan itu. Jadi bersyukur bisa sujud. Kemudian kita singkat saja. Ayat ini setelah itu kembali lagi kepada ini. Fadani wa man yukadzibu bi hadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Fadani, tinggalkan saya. Tinggalkan saya, wa man yukadzibu bi hadzal, dan orang yang mendustakan hadal hadis. Hadal hadis itu maksudnya Al-Quran. Hadal hadis itu kan di dalam ayat yang lain kan ahsanul hal Allah munazzal ahsanul asli misal yang kan tentang Al-Quran. Jadi ya, wahai Muhammad, biarkan orang-orang yang mendustakan itu, biarkan saya muslim. Kamu enggak usah memikirkan. Karena bagaimanapun juga Nabi itu apa? Ketika apa yang disampaikan, ajakan yang tidak diterima itu, Nabi itu berbalik sangat sedih sekali. Sampai ada ayat falahazum kaqaulun. Jangan menjadikan atau fala anaka tarikum ba'dama yuhai. Fala akabakhun nasaka Allah. Banyak kan? Jadi Nabi itu kalau saking inginnya kebaikan, inginnya umat itu dalam keadaan yang baik, Nabi sangat ingin sekali, sehingga terbebani itu terpikir gitu ketika ditolak dan padahal wa man yukadzibu ya biarkan, jangan kamu urus itu, biarkan orang yang jelek itu dengan saya saja, nanti saya akan itu Allah sendiri. Padahal wa man yukadzibu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, nanti akan kami sanastadri itu kan itu. Ini kan darajah itu yang memberi peringkat naik ke atas darajah. Kalau nanti ke bawah itu darajah, karena ada innal munafiqina fi darajah. Jadi darajah itu biasanya meningkat ke atas. Kalau darajah meningkat ke bawah. Orang yang beriman itu punya derajat yang tinggi. Kalau orang yang tidak beriman, nanti peringkatnya turun, semakin dia buruk semakin berada di bawah tingkatan neraka. Ini sanastadrijuhum, kami akan kalau di bahasa Jawa itu melulu itu apa? Memberikan nikmat, ya,
Padahal itu sebenarnya coba ya nanti tandanya begini, tandanya kalau ada orang yang mendapatkan karunia yang enak ya, tapi dia semakin jauh itu berarti tandanya istiqomah. Ya, nggak bersyukur gitu ya. Ada misalkan, pokoknya dalam kacamata kita itu ya, orang ini aduh rezekinya mudah, rezekinya mudah, itu istiqomah ini membiarkan apa itu seakan-akan itu nikmat, padahal itu semakin menjadikan dia apa jauh dari nanti sana dari dulu min haitsu la ya'lamun, nanti kami akan ya menjatuhkan. Kan biasanya kalau orang begitu kan semakin apa itu tertutup hatinya, au dalam kondisi tertentu langsung jatuh seperti itu. Jadi sana dari dulu min haitsu la ya'lamun, kami akan biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku akan memberi tenggang waktu kepada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku sangat kuat. Wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi Allah itu enggak melupakan, enggak ada yang terlupa dari perbuatan kita itu. Kalaupun orang yang berbuat tidak baik boleh mendapatkan balasan dunia, memang di dunia bukan balasannya. Pokoknya diberi tangguh saja untuk aku, nanti pada waktunya pasti. Nah, ini itu apa itu pesan Allah pada Nabi. Biarkan mereka, udah jangan kamu menjadi sedih, jangan kamu, pokoknya kamu fokus sampaikan saja pesan, tidak perlu terlalu dipisahkan oleh kaum yang tidak beriman, yang menolak kamu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi ini tentang kan yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Kok ada ya orang yang menolak itu? Apa ini? Amtas alun ajaron fahum mimma rahimul qalun. Ataukah engkau Nabi meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani hutang? Amtas alun ajaron fahum mimma rahimul qalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Atau apakah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya? Jadi orang-orang yang sudah melakukan hal itu kan tidak masuk akal, dan sudah dijelaskan tahu kebesaran Rasulullah yang baik sejak kecil, kenal amanah. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tidak berbohong dalam kehidupannya, dikenal al-amin. Tahu-tahu menyampaikan hal-hal yang seperti itu ya, dalam hal yang seperti ini malah mereka nggak percaya. Sudah tahu, apakah kamu minta imbalan terhadap apa yang kamu sampaikan sehingga mereka terbawa hutang, atau mereka punya informasi yang dari Allah ya, informasi dari Allah yang itu mereka tulis sehingga mereka tidak percaya itu. Punya enggak itu? Ya, pasti jawabannya enggak punya. Nah, kemudian ayat berikutnya lagi, ini pesan pada Rasulullah, fasbir setelah ada ini, biarkan mereka, dan aku yang akan mengusir. Nanti biarkan mereka secara berangsur-angsur, pasti mereka akan merasa, karena rencana Allah itu sangat kuat, sangat tegas, dan tidak ada siapapun yang menolak. Fasbir, maka bersabarlah kamu itu mirabika terhadap keputusan Tuhanmu. Wala takun kasohibil hud, dan jangan kamu menjadi seperti sohibil hud, orang yang ada di dalam perut ikan. Siapa ini? Nabi Yunus ya, yang ditelankan. Wahwa irnada wahwa makdum, ketika ia berdoa dalam keadaan sedih, dalam keadaan jengkel, terus mana ini makdum artinya? Dalam keadaan sempit gitu ya. Ini tentang Nabi Yunus ya. Nabi Yunus kan diutus pada umatnya nggak banyak sebetulnya, ya jumlahnya ratusan ribu dan nggak banyak. Pada satu ketika perlu, ya sama, para nabi kan mengalami hal itu ya, mengalami ditolak oleh umatnya. Nah, ini Nabi Yunus ya nggak diterima semuanya itu ya,
agak jengkel meninggalkan mereka. Saat meninggalkan itu ditelan oleh ikan paus apa ikan besar, alput itu namanya, atau berenang banyak. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ada laula kana minal musabbihin lana bihi qawmihi kalau seandainya Nabi Yunus enggak bertasbih kepada Allah, pasti nanti berada di kan sampai hari di kamar mandi. Kan ada doanya ini bagus untuk kita bacakan. Yang justru bilang subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu. Ini menurut sebagian ulama ini terjadi sebelum Nabi Yunus diangkat menjadi nabi. Kan habis kan faja'alahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Faja'alahu laula an taja'alahu ni'matun min rabbih lanubida bil 'ara'i wa huwa madmum. Seandainya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan terbelah. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Tuhannya lalu memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang saleh. Jadi kejadian tadi pelajaran berharga bagi Nabi Yunus. Kan ceritanya kan begini. Nabi Yunus ketika sudah menyampaikan kawan kepada umatnya itu merasa ditolak, jengkel, ditinggalkan begitu saja. Dalam proses meninggalkan itu, maka sebagai pengingat, maka Nabi Yunus ditelan oleh ikan tadi. Kemudian dalam proses ikan itu, Nabi Yunus menyadari kesalahan itu sampai berdoa kepada Allah. Kalau udah melakukan lanjutnya, inna la ilaha illa anta. Apa yang ayatnya? Pokoknya itu ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diulang-ulang terus sehingga Allah memberikan anugerahnya, nikmatnya. Akhirnya Nabi Yunus itu dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Dikeluarkan di mana ini? Ini lalu bila Allah di satu tempat yang tandus gitu ya. Kemudian Nabi Yunus dalam wilayah itu berteduh di satu pohon. Tandus kalau ada pohon itu subur sekali. Beliau makan dari pohon itu. Terus kemudian setelah itu tahu-tahu pohonnya itu layu, dia harus mati. Nabi Yunus saat itu sedih melihat pohon tadi, pohon yang sebelumnya segar, tahu-tahu layu, sedih. Kemudian dalam ayat itu dikatakan Allah, wahai Yunus, kamu tidak ikut menyirami, tidak ikut menumbuhkan pohon ini, tapi kamu sedih melihat pohon itu mati. Bagaimana dengan aku yang menciptakan orang yang kamu tinggal itu, yang agak belik tadi itu, kamu tinggal, bagaimana sedihnya aku? Kamu gak menciptakan aja sedih. Dari situ Nabi Yunus nanti kemudian faja'alahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin, dipilih oleh Allah. Kemudian nanti Nabi Yunus diutus ila alfin aw yasidun, pada umat yang lebih banyak lagi. Jadi pelajaran itu. Dari sini ini kan konteks ayat ini itu adalah untuk menguatkan Rasulullah SAW yang juga mengalami hal yang sama. Ya, ditolak oleh umatnya, bahkan dalam banyak hal itu Nabi pernah dilemparin batu sampai berdarah. Malaikat saja sudah nggak tahan, tapi Nabi masih tahan. Berarti Nabi luar biasa. Nah, ini pelajaran bagi kita. Bahwa dalam menyeru kebaikan itu jangan pernah putus asa. Karena pada dasarnya kita itu ya prosesnya hanya menyampaikan saja, hasil itu Allah. Termasuk ini sering dalam konteks terkecil, kalau misalnya kita tidak mengajak kepada umat yang banyak ya, coba perhatikan ya, dalam kebiasaan hari kan sering ngomongin, udah biarin aja, udah berkali-kali kok nggak ikut. Nah, itu kan perkataan seperti itu kan itu kita kadang-kadang dengan anak itu kan, anak kepada anak terjengkel terus sholat misalkan subuh nggak bangun terus padahal nah itu bukan itu ajarannya. Pokoknya jangan bosan menyampaikan terus sambil berharap diperkuat tadi. Kita menyampaikan secara lisan tapi dengan perbuatan kita mencontohkan terus
berkali-kali. Nah, ini membuat Nabi Muhammad. Jadi jangan seperti itu sahibul dan namanya. Ketika dia itu kemudian agak putus asa, merasa sudah menyampaikan penggalan yang mau, udah biarin aja. Itu cara ini fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibin nadawa. Terus kemudian dari sini juga bahwa Allah itu ya pasti akan, pertolongan Allah akan datang saat-saat genting bagi orang-orang yang sejak awal sudah, ketika kita sudah percaya, sudah beriman, ya nanti dicoba dengan cobaan yang sedasar apapun itu pasti nanti pertolongan Allah akan datang, pasti akan datang. Ya sabar saja, sabar saja. Nanti fasbir li hukmi rabbika wa la takun nanti kan Fajr Rabah Rabbu Fajr'alakan buktinya Nabi Yunus itu kan kemudian dalam kondisinya bagaimana? Bayangkan dimakan oleh ikan, diperut ikan, masih diberikan kesempatan hidup, terus beristighfar kepada Allah. Itu kan sudah luar biasa itu. Kalaupun kita mendapat cobaan yang itu kan nggak sedasar ini, ya, yang sedasar ini aja kalau menyadari dengan cepat itu akan ada solusi. Apalagi yang cobaan yang kita terima ini nggak sebanding dengan ini. Rasulullah cobaannya bagaimana? Mau dibunuh dengan kesabaran itu akhirnya katakan kemudian ayat 2 ayat terakhir wa iyyaka alladziina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu hampir-hampir menggelitikkan, mencerahkan dengan pandangan matanya ketika mereka mendengar Al-Quran dan berkata sesungguhnya dia Muhammad benar-benar orang gila. Al-Quran terus dijawab wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi seluruh alam. Ini ayat ini banyak penafsiran. Ini bisa jadi ini macam metafor, tapi di sini kan hampir-hampir orang-orang kafir menjadikan kamu celaka dengan pandangan mata mereka yang sangat tajam ketika mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata itu Nabi itu orang gila itu. Nah, ini wa iyyaka alladziina kafaru yusyrikuuna ka bi. Memang dalam beberapa hal kita mungkin tahu ya, kalau orang ada beberapa orang yang punya pandangan yang kuat ya. Memang ada pandangan mata itu yang bisa menggunakan orang ya. Hipnotis apa kan sekarang banyak yang gitu ya. Dulu itu ya biasa itu di negara dulu ada orang itu ya dengan ritual tertentu itu kalau mandang sesuatu itu akan kejadian. Nah, itu hampir Nabi juga begitu, tapi Nabi dijaga oleh Allah sehingga jadi ini model dari demikian karena penjagaan Allah. Nah, terus kemudian ayat ini kalau jangan sakit mata itu baca ayat ini bisa sembuh itu. Oh alam ya, itu tergantung keyakinan kita ya. Pokoknya semuanya ini doa itu sama saja sebetulnya. Yang dasar itu ya doanya dasar, tapi juga tergantung yang ngomong gitu ya. Yang ngomong. Kalau orangnya kualitasnya tinggi, apapun yang dibaca Fatihah itu bisa sembuh. Kita baca Fatihah berulang kali dikasihkan air biasa aja. Itu berarti kualitas kita. Jadi doa itu ya semuanya baik. Nanti mungkin ada amalan tertentu cocok dengan si A. Kok saya begini kok mana cocok ini? Ya itu kembali kepada. Tapi dari konteks ini sampai ada orang yang gitu apa adanya ya pakai baca ayat ini bisa. Nah, jadi itu sampai apa itu mereka lagi innahu lamajnun karena Al-Quran itu bagaimanapun kalau kita menjadi surah Al-Mudaththir itu ada perkataan orang-orang kafir pun bahwa Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Kan ada ayat yang itu tahu ketika ditanya oleh tokoh-tokoh Musa Quraisy lain ini benar-benar ini pasti
Terus ini bukan perang, tapi karena untuk menjaga tadi gengsinya tadi, status sosialnya. Kalau nanti kami ikut, ini bagaimana? Itu apa itu masyarakat tidak pasti ikut semuanya. Akhirnya karena kekerasan hati itu memilih mengatakan itu inhada dinasimu itu atau mengatakan nabi gila ya. Sehingga dengan kata-kata itu seakan-akan bahwa namanya mungkin dari orang yang nggak waras untuk mati ini nggak bernilai. Tapi kan kemudian Allah wa jadi kemudian Allah menegaskan bahwa Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh makhluk. Itu berkata Allah. Enggak itu. Ayat pertama kan juga Nun wal qalam yauma yasma'una anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kan diawali dengan kebenaran, diakhiri juga dengan hal yang sama, perkataan yang sama. Wa inna laka la'ajran wa rahmatun. Wa inna laka la'ala di sini juga wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang yang mau peringatan yang artinya connect dengan pertama. Itu rangkuman singkat dari surah Al-Qalam. Pasti nanti kalau kita baca, semakin kita baca pasti ada banyak karena yang bisa kita agak bersingkat dari tadi. Mungkin silakan kalau ada yang mau menambahkan. Marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Abdul Rahman ini mengenai ayat 3, 4 sampai 5. Terus kita barangkali ini mulai saya tidak serta ayat 43 kemana ayat 43 itu Fasatan absuruhum ta'akum tillah wa qad kanu ya'lamu ila sujudi wa hum salimun. Di sini Allah mengatakan wa qad kanu ya'lamu ila sujudi wa hum salimun. Allah sendiri mengatakan ila salati ya, ila salat sujud itu. Kenapa tidak ila salati wa hum salimun? Tadi Ustaz mengatakan bahwa ada sujud sajadah yang bisa di luar sholat. Di sini Allah mengatakan pasti ada maksudnya kami apa? Mungkin kita tahu yang dari maksud berapa di sini mengatakan ila sujud itu ila sholat itu. Sekali sholat itu ada sujud itu. Berapa banyak tanya? Kenapa tidak sholat itu? Bila sujud ini, kenapa di sholat tidak sujud itu? Gimana mungkin tafsirnya Bapak ya? Doanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, redaksinya bila sujudi wa musajid. Biasanya ada surat di surat akhir surat Al-Baqarah. Ya ayyuhal ladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum hatta ya'lamu ma ya'lamu wasjudu wa'budu. Ya ayyuhal ladzina amanu warka'u sujudlah dan ruku'lah ya. Kenapa yang disebutkan ini sujud ya? Biasanya kenapa sujud itu sering dikonotasikan dengan sholat itu? Kenapa karena bagian yang terpenting dari sholat itu salah satunya sujud. Sehingga dengan disebutkan sujud itu, meskipun nanti sujud juga nanti bisa bermakna yang lain. Sujud itu kan maknanya ketundukan itu ya dalam banyak yang boleh
Tapi sujud secara fisik kan disebutkan di surat itu, surat apa? Surah Muhammad kan min atas sujud, bahwa nanti bekas sujud itu tidak akan disentuh oleh neraka. Dan kalau ada sujud karena bekas sujud. Dan nanti Rasulullah itu juga kan pernah ditanya, memang kau bisa kenal sebanyak itu makhluknya? Ya bagaimana nggak kenal? Kan kalau kamu punya hewan peliharaan, kemudian masing-masing ada tanda yang khusus, kan kamu kenal dari jauh yang sama. Orang-orang yang sujud di dunia itu nanti akan ada tanda yang sangat khas sekali sehingga mudah dikenali. Dan itu nanti ini sujud. Jadi terus kemudian sujud itu juga dalam hal ini ya kan ini kan konteksnya tadi, konteksnya itu kan ini ketundukan ya, ketundukan. Itu artinya pertama yang paling banyak sujud dalam arti memang bukan sujud dalam sholat atau sujud keluarga. Ada lain juga mengatakan di ayat sebelumnya kan ada contoh-contoh tentang orang-orang yang punya harta, punya kebun, biasanya orang tuanya sedekah, tahu-tahu anaknya punya niat yang gak baik, akhirnya hancur. Sujud ini dalam konteks ini juga bisa tadi yang salah tersebut orang-orang yang memiliki kedermawanan itu juga salah satu yang boleh kedudukan. Jadi memang dengan dikasih yang begini artinya menjadi sangat puas. Kan ada ayat sendiri yang tidak menjadi sholat Anda sendiri ya, tapi dalam konteks tertentu dengan penyebutan salah satu bagian yang terdapat dalam ibadah itu menunjukkan bahwa sujud itu adalah nilainya kalau orang sujud yang sholat, karena sujud itu terpenting untuk menekankan bahwa bagian terpenting salah satunya itu ya sujudnya, ketundukannya itu mungkin ya. Pembacaan yang lain pasti juga banyak ya, tapi salah satunya kenapa kok enggak langsung gitu aja ya Allah syafa'at sekali karena ya sujud itu bukti sangat menunjukkan tentang kedudukan seorang pada sesuatu yang berada di atasnya itu Allah. Mungkin itu. Ya, ini kan mungkin di sini bisa juga di luar sholat ya. Bisa ya, bisa. Tadi sebelum sajadah lah. Kan sujud juga itu. Artinya nggak harus sholat aja. Makanya di sujud itu juga boleh dalam arti amal-amal sosial yang lainnya. Kalau ayat ini tadi sebelumnya itu diawali dengan orang yang dermawan. Oh berarti ini orang yang dermawan itu juga ya, itu salah satu hal yang kalau sudah sambil di belakang kan mudah-mudahan kita semuanya kemarin ini saya ada pesan ini pesan ini juga jauh ini saya tidak terus-terusnya dengan ini untuk saya sendiri. Kemarin itu ada salah satu ulama yang mengintisarikan dari pesan-pesan ulama kan pernah saya jelaskan maksud kamu kamu jangan bertanya seseorang terkait apakah dia ada yang apa enggak, sudah pokoknya saja dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, kalau dia senang Al-Quran berarti dia tidak ada kecintaan Allah dan Rasulnya. Paling ada aku dari saya Ilam, ketahuilah bahwasanya tidaklah orang itu meninggalkan Quran kecuali dia meninggalkan Allah. Tidaklah orang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran itu ya banyak nggak pernah baca. Terus bagaimana saya tuh ini tidak baca yang sudah bisa saja. Jadi pesan ini tidaklah orang menjauh dari Al-Quran kecuali dia meninggalkan Allah. Kalau kamu ingin tahu kualitas dan kedudukan kamu di mata Allah, maka fanzur ila Al-Quran fi ayat, maka lihatlah Al-Quran dalam kehidupan kamu. Kalau Al-Quran dalam kehidupan kamu menjadi fokus, berarti itulah beras kamu. Beras kamu. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah, jika dia mau baca Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya kamu istimewa di mata Allah. Makanya istimewakan kita di mata Allah dengan kita berkenal Al-Quran. Pokoknya gembira dengan Al-Quran lah.
kalau sudah bisa membaca juz 30 diulang-ulang dengan berhenti. Pokoknya intinya jangan sehari-hari itu kita tidak membaca Quran. Bayangkan aku langsung dimakan. Kalau saya tanya ini, kalau nggak makan sehari itu lapar nggak? Kita makan 3 kali kan? Lapar kan? Kalau 3 hari nggak makan, bisa-bisa meninggal kita kan? Coba. Terus ukur sekarang, iya ya, makan seperti itu. Hari ini kita nggak baca Quran, kok nggak bisa? Padahal sudah mati itu. Makanya yang sudah pelajari Al-Quran, bagaimanapun apa itu? Kan surat apapun kan? Surat 30 Al-Quran sudah bisa semuanya kan? Apalagi kan gampang pasti sudah bisa. Baca pokoknya, jangan sehari nggak baca. Kan sudah di sholat, di luar sholat itu kalau bisa rutinan jadikan Quran itu WD, ya pasti itu nantinya akan menjadikan saya pokoknya tapi tanya saya punya banyak itu ya, saya nggak bisa menjadikan mereka suruh kawal nggak bisa. Pokoknya saat menyampaikan baca Quran saja, ternyata ketika membaru kenangan itu menjadi kenangan yang sangat luar biasa. Saya membaca catatan anak saya, kesan melihat saya setiap hari buka Quran itu kesannya terpati benar-benar. Sehingga ketika dia mondok, Ania sudah tahu ada 3 yang ada. Sekarang yang 4 langsung itu contoh-contoh yang namanya jangan sampai di rumah tidak ada contoh itu. Contohkan bahwa kita itu bahkan ini kalau di rumah semuanya punya orang itu Quran ada yang dikatakan bukan ada. Dan baca anak-anak baca. Misalnya juz 30 baca terus. Sholat itu pasti nanti akan mengingat kita. Kalau nanti fasbil yang menyuruh kawalan dan kalau kita sudah mentok dengan itu sudah lakukan saja. Nanti sambil berdoa yang mentok itu di mana? Tapi jangan pernah putus asa terhadap apapun yang kita lakukan. Misalkan nyoba pokoknya terus itu sudah baca Quran. Itu ya, pesan kecil tapi mudah-mudahan menjadi kan Al-Quran istimewa dalam hidup kita, menunjukkan bahwa kita istimewa dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu